Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakognosi untuk di sesi yang kedua. Kemarin sudah kita bahas di sesi yang pertama di video penjelasan bab 1, yaitu tentang budidaya tanaman obat. Sekarang kita masuk ke video penjelasan sesi yang kedua, masih tentang bab pertama, yaitu budidaya tanaman obat. Nah, kita dan simak video penjelasan yang berikut ini. Jangan lupa dicatat materi. Kembali lagi pada mata pelajaran farmakognosi dasar di bab yang kedua. Di sesi yang kedua kita akan membahas masih tentang budidaya tanaman obat. Untuk selanjutnya adalah yang keempat adalah pemungutan hasil atau panen. Penentuan saat panen satu tanaman obat hendaknya selalu diingat akan kualitas simplicia. Hal ini mengingat jumlah zat berkhasiat dalam tanaman tidak selalu konstan sepanjang tahun, kemudian atau selama tanaman siklus hidupnya, tetapi selalu berubah dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Misalnya tanaman kelembab atau yang disebut dengan Rheum officinale tidak mengandung derivat antrakinon dalam musim dingin, melainkan antranol yang akan diubah menjadi faktor penting dalam akumulasi bahan yang diinginkan. Beberapa penentuan atau pedoman saat panen antara lain: pertama, bagi tanaman empon-empon atau yang disebut dengan Familia Zingiberaceae, panen dilakukan umumnya pada saat bagian tanaman di atas tanah menua atau kuning yang biasanya terjadi pada musim kering, dan jika yang diambil akarnya misalnya seperti temulawak atau curcuma xanthorrhiza. Yang kedua adalah daun dipungut sewaktu proses fotosintesa maksimal, yaitu sebelum membentuk buah, misalnya tanaman saga atau yang disebut dengan Abrus praecatorius. Kemudian yang ketiga adalah bunga dipetik selagi masih kuncup atau sebelum berkembang, misalnya pada cengkeh atau yang disebut dengan Eugenia caryophyllida. Kemudian yang keempat adalah buah dipetik menjelang masak, misal Solanum laciniatum ya, sedangkan ada atau yang disebut dengan Anetum graveolens dipetik setelah masak, benar. Dan yang kelima adalah biji dipungut sebaliknya pada saat buah masak. Yang keenam adalah kulit diambil sewaktu bertunas. Bagian-bagian tanaman obat yang mengandung zat berkhasiat kalian bisa lihat pada gambar yang paling pojok sebelah kiri. Itu adalah gambar bagian tanaman obat yang mengandung khasiat ya, dimulai dari bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Itu bisa dijadikan simplicia sediaan dari obat yang mengandung khasiat berkhasiat, nanti bisa diolah untuk menjadikan sediaan dari obat. Kemudian gambar yang bawah itu adalah beberapa pengertian dari bunga ya, dari mulai kepala putik sampai dengan kelopak, dan nanti bisa kalian ulas kembali. Mungkin kalian sudah belajar biologi dan ilmu dari tanaman, bisa kalian pelajari lagi ya, apa itu mahkota dan kepala putik dan kelopak, nanti kalian bisa diulas kembali. Kemudian selanjutnya Bapak tampilkan beberapa gambar contoh simplicia yang berkhasiat yang dapat dijadikan suatu sediaan obat. Yang pertama adalah gema atau kuncup, gambarnya seperti itu. Tubera atau umbi, gambarnya seperti itu, nanti kalian bisa lihat. Kemudian rizoma atau akar tunggal, bulbus atau umbi lapis, kemudian ada yang disebut kortek atau kulit buah,
dan kulit batang. Jadi kulit buah pun dan kulit batang pun ternyata bisa dijadikan suatu sediaan yang berkhasiat. Kemudian herba atau tanaman lunak, kemudian ada yang disebut dengan pulpa atau daging buah, kemudian lignum atau kayu pun juga bisa, beberapa kayu yang bisa dijadikan sebagai sediaan. Lampiran materi di sini juga Bapak tampilkan di slide lampiran materi dari buku kelas 10 ya, farmakognosi dasar. Nanti kalian bisa merangkumnya dari lampiran yang Bapak tampilkan di video dan di per slide di PowerPoint yang Bapak bagikan dalam Google Classroom ya. Selesai untuk di bab yang kedua, nantikan video penjelasan pelajaran farmakognosi dasar lanjut ke bab yang ketiga, yaitu pembuatan simplisia. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya.